Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail huwal malikul haqqul mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ma lana rabbun siwa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang budiman, syukur alhamdulillah kita aturkan kepada Allah Tuhan sekalian alam, satu-satunya ilah yang berhak disembah, karena tidak ada ilah yang berhak disembah oleh kita semua melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu indikator ketakwaan seseorang menurut Ibnu Abbas adalah ayyushkara fala yukaffar, engkau mampu bersyukur dan tidak mensekutuhkan kenikmatan Allah dengan apapun, maka kesyukuran dalam setiap waktu, dalam setiap kesempatan, tak terlepas pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap kalimat alhamdulillah. Salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Para pemirsa yang budiman, tentunya dalam setiap bangsa mempunyai kepribadian-kepribadian yang melekat pada setiap bangsa itu. Tak terlepas berbicara tentang kepribadian bangsa negara kita, maka kita tentunya harus menengok dan mengupas satu demi satu apa kepribadian bangsa kita. Dan di antara kepribadian bangsa kita yang perlu kita tengok dan kita tumbuhkan kembali adalah sifat kepribadian yang disebut dengan sifat malu itu sendiri. Ma'asyiral muslimin, suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat berkumpul-kumpul, sehingga Nabi kemudian mengutarakan istahyu minallahi haqqal haya, malulah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Qala inna nastahyu ya Rasulullah, sesungguhnya kami telah mempunyai sikap malu wahai Rasul. Walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah. Laisa dzalik, maka Nabi mengatakan tidak itu yang kami maksud. Walakinnal istihya'u minallahi haqqal haya an tahfadha ra'sa wa ma wa'a. Tetapi yang dimaksud malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu adalah engkau mampu menjaga kepala dan isinya. Ma'asyiral muslimin, menjadi perhatian penting kepribadian bangsa yang hari ini mungkin dirasa mulai memudar. Generasi hybrid yang hari ini bercampur aduk dengan budaya-budaya lain, sehingga menghilangkan, mengikis kepribadian bangsa, yaitu sifat malu. Oleh karenanya kita tengok apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, antahfadha ra'sa wa mawa'a. Ketika seorang pribadi muslim dan mukmin, ketika kita mengaku sebagai kader anak bangsa, maka tentunya kita mampu menjaga kepala dan isinya. Dikandung maksud apa? Menjaga secara fisik, iya, kita merawat. Kalaulah rambut kita kotor, kita bersihkan. Kalaulah muka kita kotor, kita bersihkan. Dan sebagainya kita bersihkan. Tetapi yang dikandung maksud bukanlah itu. Tetapi menjaga kepala dan isinya artinya kita mempunyai kepala dengan akal dan pemikiran kita. Kita mempunyai kepala dengan penglihatan kita. Kita mempunyai kepala dengan pendengaran dan lisan kita. Artinya apa yang dimunculkan dari hal ini semua itu dampak atau bentuk daripada rasa malu itu sendiri. Maka sebagai anak bangsa yang senantiasa bertumbuh dan tumbuh, memberikan warna baik secara pemerintahan, baik secara kenegaraan, ataupun tak terlepas di dalam persyarikatan kita, maka tentunya kita mengambil bagian daripada kepribadian bangsa, yaitu sifat malu. Maka sebagai pemimpin, jadilah pemimpin yang malu. Maka jadi anggota, jadilah anggota yang malu. Maka menjadi warga negara, jadilah warga negara yang malu. Dalam artian ketika engkau memimpin tidak terbesit dalam pemikiranmu bagaimana saya akan mengumpulkan pundi-pundi emas dengan cara yang tidak dibenarkan.
Ketika saya memimpin, ketika kita memimpin tidak terbesit di dalam otak kita, karena otak kita selalu tertuju kepada Allah sebagai bentuk rasa malu. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang budiman, maka at-tahfadar ra'sa ini menjadi hal yang fundamental yang harus kemudian senantiasa kita gaungkan dan senantiasa kita tebarkan. Karena sesungguhnya pemuda hari ini yang akan memimpin pada saatnya. Thubbanul yaum rijalul ghaddi. Maka mau dan tidak mau, konsekuensi yang harus kita lakukan adalah menumbuhkan dan memunculkan kepribadian bangsa yang hari ini mulai pudar, yaitu malu. Maka malulah, karena sesungguhnya dengan rasa malumu itu akan memunculkan kebaikan dan kemaslahatan yang ada. Yang kedua, Nabi mengatakan antahfadal batna wa ma hawa. Engkau menjaga perut dan nafsumu. Bulan suci Ramadan, kita faham bahwasannya kita al-imsak, menahan. Kita mampu menjaga jarak dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah, yaitu sesuatu yang sebelumnya dihalalkan, namun kita mampu menjaga jarak. Dikandung maksud, kalaulah yang dihalalkan saja kita jaga jarak, kalaulah yang dihalalkan saja kita mampu menahannya, lebih-lebih dengan sesuatu yang diharamkan. Antahfadal batna wa ma hawa, engkau menjaga perut dan nafsunya, artinya tidak terbesit engkau memasukkan sesuatu yang haram. Maaf, kalau kemudian boleh kita analogikan dan kita contohkan, mungkin kita sebagai pemimpin mendapatkan sesuatu yang itu tidak halal bagi kita. Mungkin, maaf, budaya memperbanyak nota, budaya memperbanyak tanda tangan, budaya memperbanyak riswa dan sebagainya, itu tidak masuk dalam kategori yang kemudian tidak diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Itu harus dijauhkan dari kita semua. Karena itu bagian dari sifat malu yang ada pada diri kita. Antahfadal batna wa ma hawa. Sehingga tidak terdengar di telinga kita, hari ini manusia itu bisa makan besi, makan masjid, makan semen, makan bangunan, atau apapun dimakan. Kenapa? Dalam artian ia memakan dengan segala kemampuannya untuk memperkaya diri. Ma'asyiral muslimin, inilah yang kemudian disebut oleh baginda Nabi dengan sifat malu. Lebih jauh nanti kita tarik dalam artian apa? Dalam artian sifat malu ini mewarnai setiap pergerakan kebangsaan kita. Karena sesungguhnya di dalam bahasa agama, setiap kebaikan bersanding dengan kalimat yang luar biasa. Fastabiqul khairat wasari'u fafirru. Kalimatnya adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Wasari'u, bersegera. Fafirru, terus berlari, berjalan. Artinya kebaikan dan keburukan yang kedua-duanya berjalan maju, maka harus dilakukan percepatan di dalam kebaikan itu. Di dalam menebarkan sifat malu, maka harus kita setting sejak sekarang ini. Ma'asyiral muslimin, karena apa? Bukan karena kebaikan itu tidak dilakukan hari ini, tetapi karena keburukan yang berjalan terus, sedangkan kebaikan yang kita lakukan terlalu santai berjalan. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan, at-ta'udatu fi kulli syai'in khairun illa ma kana fi umuril akhirah. Penuh perhitungan, bersantai di dalam urusan dunia itu baik, tetapi di dalam urusan akhirat maka kita harus mensegerakannya. Artinya apa? Kebaikan tidak cukup harus kita pandang baik dan santai, tetapi betul-betul harus kemudian kita usahakan dan kita upayakan berpacu dengan kebatilan itu. Maka dalam bahasa lain, hari ini kita harus berebut kepentingan, dan kepentingan seorang yang beriman adalah kebenaran, maka kepentingan kebenaran itu harus dirawat dan diperebutkan. Ma'asyiral muslimin, kembali lagi pada pembahasan kita terkait dengan sikap pribadi anak bangsa, yaitu sifat malu. Selanjutnya adalah walitadhkarul mauta wal bala.
senantiasa mengingat mati dan musibah, ini adalah ciri ketiga dari orang yang mempunyai sifat malu. Karena setiap orang yang memikirkan kematian, maka setiap langkahnya akan terjaga. Karena ketika seorang memikirkan musibah, maka tindak tanduknya pasti akan terpantau oleh dirinya. Dikandung maksud apa? Setiap apa yang dilakukan akan menjadi baik. Ma'asyiral muslimin, as-sa'idu man wa'adha bi ghairi. Orang yang paling beruntung adalah orang yang mampu mengambil pelajaran dari kematian orang lain. Para pemirsa yang budiman, maka kepribadian bangsa yang disebut dengan sifat malu harus betul-betul kita tumbuhkan. Satu yang disebut sifat malu adalah menjaga kepala dan konsekuensi kepala ini, pemikiran, penglihatan kita, penciuman kita, pendengaran kita, lisan kita, maka harus berdampak kepada kebaikan. Kalau kita sebagai orang yang mempunyai daya tawar dalam kehidupan, maka daya tawar kita lakukan, kita gunakan untuk kemaslahatan umat. Kalau kita mempunyai kekuasaan dalam tanda tangan kita, maka tanda tangan kita gunakan untuk kemaslahatan umat. Yang kedua, antahfadal batna wa ma hawa. Perutmu engkau jaga sebagaimana pendidikan di bulan suci Ramadan, sahrut tarbiyah, yaitu bulan pendidikan. Yang ketiga, engkau senantiasa mengingat kematian dan musibah, karena sesungguhnya kehidupan ini hanya untuk bersinggah sementara. Sebagaimana yang diutarakan oleh Nabi Isa alaihissalam, ad-dunya qantaratun fa'buruha wa la ta'muruha. Dunia ini jembatan, cukup engkau lewat saja, tidak perlu sibuk membangun apartemen di atas jembatan. Karena apa? Engkau akan runtuh dan jatuh. Kalaulah tidak jatuh, pasti engkau akan ditangkap aparat negara. Karena akses jalan atau jembatan itu adalah akses umum yang kemudian digunakan untuk semua orang, bukan pribadi kita. Ma'asyiral muslimin, para peserta yang budiman atau para pemirsa yang budiman, sebagai kalimat pengunci atau kalimat penutup yang ingin saya sampaikan, waman amila dzaka faqad istahya'u minallahi haqqal haya. Siapa yang mengerjakan tiga hal itu, maka sesungguhnya ia disebut orang malu. Maka oleh karena itu, mari kita upayakan untuk senantiasa menumbuhkan sifat malu. In aradta alla tat'ab fat'ab la'alla tat'ab. Kalau engkau tidak ingin capek letih dalam kehidupan, maka berletih-letihlah, karena sesungguhnya dengan keletihanmu itu akan mendatangkan sebuah kenikmatan. Kalau tidak ingin letih dengan kebodohan, letihlah hari ini belajar. Kalau tidak ingin letih besok dengan kefakiran, maka berletih-letihlah dengan usaha keras. Kalau tidak ingin letih dengan siksa kubur dan nerakanya, maka berletih-letihlah dengan segala ketaatan. Raja'uka li rahmatin man la tuti'u khadlanun wa humkun. Berharapmu atas nikmat Allah, sedangkan engkau tidak menjalankan ketaatan, itu kesia-siaan. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang budiman, mungkin itu yang bisa kami sampaikan sebagai renungan, sebagai pengingat, sebagai pemantik untuk senantiasa menghidupkan mentalitas, karakter, kepribadian anak bangsa dengan memunculkan sifat-sifat malu. Ma'asyiral muslimin, kaifa tukhraqu lakal awaid wa anta lam tukhraq min nafsikal awaid. Bagaimana mungkin engkau memperoleh hal yang luar biasa sedangkan engkau tidak menghilangkan kebiasaan buruk. Ma'asyiral muslimin, nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.